Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Markas Inayah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Lalu datanglah seorang yang asing ingin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena posisi duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbaur dengan para sahabatnya, sehingga orang ini tidak mengenali mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun bertanya kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu, manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka setelah peristiwa atau kejadian ini, para sahabat meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan majelis khusus agar jika seseorang yang datang dan ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa langsung mengenali beliau. Dan pada kesempatan yang lain, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah ditanya, apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan jika berada di dalam rumah? Maka Ummul Mukminin mengatakan, ya, bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berada di dalam rumah, maka beliau membantu keluarganya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Inilah di antara potret, ya, dari banyak atau dari sekian banyak potret ketawaduan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadu atau merendahkan diri, para pemirsa sekalian, merupakan sifat yang agung dan mulia. Bahkan ia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di sisinya kelak. Sebuah hadis mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Bahwa tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ya, di dalam Al-Qur'an yang memotivasi, yang menyebutkan keutamaan daripada tawadhu atau merendahkan diri. Namun sebelumnya, ya, apa sebenarnya tawadhu itu? Ya. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya tawadhu, ya, secara bahasa bermakna merendahkan diri. Ya. Adapun secara istilah, ya, maka para ulama kita menyebutkan banyak, ya, pengertian atau makna daripada tawadhu ini. Seperti misalnya Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengartikan bahwasanya tawadhu adalah merendahkan diri dari sebuah kedudukan yang hendak diagungkan oleh seseorang. Dan juga sebagian ulama mengatakan bahwa tawadhu adalah memuliakan orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Di antara dalil Al-Quran yang memotivasi seseorang agar bisa memiliki atau, ya, berusaha untuk memiliki sifat tawadhu ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya, ketika menyebutkan ciri atau tanda-tanda ibadur rahman, ya, maka Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu, di antara ciri-cirinya kata Allah Subhanahu wa taala adalah jika berjalan di atas permukaan bumi, maka senantiasa berjalan dengan rendah diri. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya Madarijus Salikin mengomentari ayat ini dan mengatakan, al-masyu 'alal ardi hauna
ya, berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati, ya, yaitu dengan penuh ketenangan, dengan penuh wibawa, ya, namun merendahkan diri, ya, serta merendahkan diri dan bukan dengan sombong dan angkuh. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wakhfid janahaka lil mu'minin, ya. Dan rendahkanlah, ya, dirimu terhadap orang-orang yang beriman, wahai Muhammad. Berkata Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini, bahwasanya lembutkanlah hatimu, wahai Muhammad, ya, terhadap semua yang beriman kepadamu, dan rendah dirilah terhadap mereka. Dan sudah menjadi sebuah kaidah bahwasanya seluruh perintah kepada Nabi Muhammad SAW juga perintah kepada umatnya, selama perintah tersebut atau selama tidak ada pengkhususan, ya, di dalam perintah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat Nabi bahwasanya mereka senantiasa memperlihatkan sifat lemah lembut, ya, dan rendah diri terhadap orang-orang yang beriman. Sebaliknya, mereka keras dan pantang terhadap musuh-musuh Allah. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, ya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Di mana mereka senantiasa bersifat atau bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya dan inilah di antara kesempurnaan sifat orang-orang yang beriman, ya, yaitu ketika mereka senantiasa rendah diri terhadap saudaranya ataupun orang yang lebih tua darinya, serta memperlihatkan izzah, ya, terhadap lawannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya senantiasa keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama mereka. Dan masih banyak lagi, ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran, entah itu ayat yang berkaitan dalam memotivasi seseorang untuk bersifat tawadhu, ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan daripada orang-orang yang bertawadhu ini, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka di antaranya sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Bahwasanya tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajatnya. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ya, dalam menjelaskan hadis ini, ya, di dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan Allah akan mengangkat derajatnya memiliki dua makna. Yang pertama, kata beliau, adalah Allah akan membalas pahala ketawaduannya di dunia, yaitu dengan menjadikannya ia dicintai oleh orang lain dan memberi kedudukan di hati-hati mereka. Ya. Karena sifat tawadu inilah mereka menjadi dikenal sebagai sifat tawadu, sehingga mereka dicintai, sehingga mereka diberikan kedudukan tersendiri oleh orang-orang sekitarnya. Makna yang kedua, kata beliau, adalah Allah akan membalas pahala ketawaduannya ini di hari akhirat kelak. Kemudian di antara hadis yang lain, hadis Iyad bin Himar, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian ya saling merendah diri, agar tidak ada seseorang pun yang berbangga diri terhadap yang lainnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
ya, di dalam atau ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan bahwa hadis ini perintah kepada setiap kita untuk berendah diri kepada siapapun itu. Bukan justru berbangga diri terhadap mereka. Melainkan hendaknya ia menjadikan orang lain seperti dirinya, ya, seperti dirinya ingin diperlakukan, atau lebih dari itu, kata beliau. Dan sudah merupakan tradisi para salaf, rahimahumullah, ya, kata beliau, yaitu mereka memperlakukan yang lebih tua, ya, seperti bapaknya, yang lebih muda seperti anaknya, dan yang seumuran dengannya seperti dengan saudaranya. Sehingga ia memandang orang yang lebih tua dengan pandangan penghormatan, orang yang lebih muda dengan pandangan kasih sayang, dan orang yang seumuran dengan mereka dengan pandangan al-musawah atau kesamaan. Kemudian di antara hadis yang lain, hadis Mu'ad bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu ay yahula lil imani sya'a yalbasuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan pakaian mewah karena tawadhu, karena Allah Subhanahu wa taala, padahal ia mampu untuk memakai dan membeli pakaian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk, hingga ia dipersilahkan untuk memilih pakaian dari perhiasan manapun yang ia inginkan. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang berada di tengah masyarakat, menengah ke bawah, ya, maka sebaiknya ia memakai pakaian seperti apa yang mereka pakai, agar tidak menimbulkan rasa cemburu serta sakit hati, ya, dari mereka, dan bisa mengantarkan atau bisa menghindarkan dirinya dari bangga dan sombong terhadap mereka. Namun sebaliknya, kata beliau, jika seseorang berada di tengah masyarakat yang berkecukupan, ya, dan memakai pakaian yang bagus, ya, maka sejatinya ia pun memakai pakaian yang terbaik dan terindah, karena seperti pakaian mereka, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan menyukai keindahan. Sehingga hadis ini, kata beliau rahimahullah, tidak dimaknai atau dihukumi secara mutlak, ya, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Allahu a'lam. Para pemirsa Markas Kinaya dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kalian. Tentu dengan memiliki sifat tawadhu, ya, akan mendatangkan, ya, atau akan meraih keutamaan, ya, bukan hanya di akhirat kelak, ya, akan tetapi, ya, akan mendapatkan maslahat, ya, di dunia. Dan para orang-orang yang al-mutawadhi'in akan mendapatkan atau merasakan manfaat. Dikatakan atau diantaranya sebagaimana disebutkan oleh ulama kita bahwa dengan sifat tawadhu seseorang akan diangkat derajatnya, baik itu diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan. Kemudian dengan sifat tawadhu seseorang akan senantiasa mudah untuk menerima kebenaran, karena orang-orang yang tawadhu lah, orang-orang yang senantiasa merendahkan dirinya lah, yang senantiasa mudah ketika disampaikan kepadanya kebenaran, ya, dia akan mudah untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Kemudian sifat tawadhu adalah kunci kemuliaan seseorang, ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan kembali kepada kebenaran-kebenaran. Juga para ulama kita mengatakan bahwasanya tawadhu selain maslahat ukhrawi, ya, juga di dalamnya terdapat maslahat duniawi, yaitu dengan akan terjatuh dari sifat sombong dan berbangga diri, dan juga akan mendapatkan, ya, kecintaan dari orang-orang yang berada di sekitarnya,
dan mendapatkan kedudukan tersendiri di hati orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan juga di antara manfaat atau faidah dari sifat tawadhu. Dengan sifat tawadhu ini senantiasa akan menyatukan atau menyatukan hati-hati kita dan juga akan menenteramkan dan menghadirkan rasa tenang di hati-hati kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang tawadhu ini, ketika kita berbicara tentang tawadhu atau bagaimana tawadhu para salafus saleh, maka kita akan menemukan kisah-kisah yang sangat menakjubkan, kisah-kisah yang luar biasa bagaimana sifat tawadhu mereka. Dan tentu pemimpin para tawadhu al-mutawadhi'in adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Ada pun di antara ketawaduan ulama-ulama kita, maka salah satu di antaranya adalah ketawaduan Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang dimana beliau dikatakan sebagai pemimpin para mutawadhi'in di zamannya. Pemimpin para mutawadhi'in di zamannya. Disebutkan bahwa suatu hari seseorang menelpon beliau dan mengatakan, "Wahai Syekh, sesungguhnya manusia hari ini sangat butuh dengan ulama yang bisa memberikan mereka fatwa." Maka kata penelpon ini, kalau boleh saya usul untuk menetapkan satu orang mufti di setiap kota dan daerah. Maka Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, "Masya Allah, berapa umurmu?" Maka sang penelpon ini mengatakan, 13 tahun wahai Syekh. Maka tanpa berpikir panjang, Syekh memanggil asistennya. Karena kita ketahui bahwa Syekh bin Baz rahimahullah buta. Maka beliau memiliki asisten pribadi atau sekretaris dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya usulan anak ini pantas untuk ditindaklanjuti. Maka beliau pun memerintahkan sekretarisnya ini atau asistennya ini bersurat kepada Lajnah Daimah lil Fatwa atau lil Ifta atau Dewan Fatwa Saudi, yang dimana isi suratnya berbunyi, kepada yang saya hormati Ketua Dewan Fatwa telah menelpon kepadaku, kata Syekh bin Baz, seseorang yang mengusulkan agar setiap kota ditempatkan seorang mufti yang bisa memberikan faidah kepada penduduk setiap kota tersebut. Mohon agar sekiranya surat ini diindahkan. Coba kita lihat. Seorang anak yang berumur 13 tahun yang menelpon Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang dimana kita semua ketahui Syekh bin Baz ketika itu ulama yang dikenal seantero dunia. Namun dengan penuh ketawaduan beliau merespon dengan baik usulan anak ini dan menyampaikan kepada Dewan Fatwa ketika itu. Kemudian pada kesempatan yang lain, Syekh bin Baz juga rahimahullah, tatkala beliau keluar dari masjid, maka datanglah seseorang yang mengatakan kepada beliau, "Wahai Syekh, sesungguhnya di depan masjid sana tadi ada seorang wanita tua renta yang ingin berfatwa atau yang ingin menanyakan kepadamu beberapa pertanyaan." Maka Syekh bin Baz ini dengan tongkatnya ia berdiri lalu mendatangi sosok wanita tersebut, dan dengan penuh rendah diri beliau dengan khidmah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan perempuan tadi ini sampai wanita itu selesai dengan sendirinya dari pertanyaan dan pergi. Bagaimana? Dan tentu masih banyak lagi kisah-kisah tawadhu dari para salafus saleh dan para ulama-ulama kita. Para pemirsa markas ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dan memberikan kita taufik agar senantiasa memiliki sifat tawadhu, sifat rendah diri, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin,
para salafus saleh, para mutawadhi'in di akhirat kelak. Demikian yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.